Pak Ustadz, apa hukumnya golput? Jadi di sini ibu-ibu yang berbahagia, dalam kaitan dengan golput, ulama terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, golput itu hukumnya adalah wajib, karena mencoblos hukumnya dosa. Itu pendapat ulama yang tadi, Bu, yang tidak suka demokrasi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa golput itu hukumnya adalah haram. Ini yang pernah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun sekian-sekian, pernah mengeluarkan statement bahwa golput itu hukumnya adalah haram. Dan mohon maaf, kami juga kurang setuju. Kenapa? Karena ini perkara mubah. Perkara mubah itu, ibu-ibu, itu nggak bisa difatwakan haram. Ya, mentok-mentok kita bilang anjurannya begini, itu boleh. Lah perkara mubah kok, Bu. Ya, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini tadi poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan Ustadz lebih cenderung pada pendapat yang ketiga ini. Ibu-ibu mohon maaf ya, bagi Ustadz golput itu hukumnya adalah mubah, diperbolehkan, namun dengerin, ini tidak direkomendasikan. Kenapa? Nih dengerin, Bu, mohon maaf ya. Islam itu ketika perkara mubah itu akan digantungkan pada hajatnya, kepentingannya. Sekarang coba dengerin Ustadz. Ustadz mau tanya sama ibu. Perkara mubah kembali kepada hajat. Begadang hukumnya apa, Bu? Mubah. Nanti baru keluar statement hukum ketika kita melihat manfaat mudaratnya. Lebih banyak mana? Kalau begadangnya lebih banyak manfaatnya, boleh. Bahkan sunnah. Contoh, begadang untuk mengikuti kajian. Atau yang kedua, begadang yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini hukumnya makruh. Sampai Ustadz sering bilang kan, begadang itu, ya jangan begadang. Begadang itu kan tiada artinya, Bu. Loh, begadang sih boleh saja ya, kalau memang ada. Kok ibu tahu sih? Kayak pernah dengar di mana gitu ya? Iya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengerin Ustadz, ibu-ibu. Jadi ternyata kembali pada manfaat mudarat. Nah, sekarang gini udah, kita kembali ke golput. Apa sih manfaatnya? Ibu bilang, iya Tat, soalnya pemimpinnya itu Tat sama-sama nggak jelas. Aku jadi malas milih itu, dua-duanya sama aja nggak jelasnya. Saya golput aja Pak Ustadz. Gini Bu. Ibu ketika mengatakan Ustadz pemimpinnya sama-sama nggak jelas. Kalau saya pribadi nih ya, saya sering bilang al-akhad bi akhaffid dararain, maka saya lebih suka mengambil yang lebih ringan mudaratnya. Sekarang gini ibu-ibu, mohon maaf ya, mohon maaf. Ibu misalnya ada pemimpin 2. Ibu bilang dua-duanya jelek, ibu akhirnya golput aja. Terus manfaatnya apa, Bu? Ini saya ambil contoh aja ya. Misal contoh, kalau nanti ada undang-undang baru yang menyatakan bahwa andai kata nih, dari 100% pemilih, yang 60% golput, yang 40% milih, maka nanti akan diputuskan bahwasannya kepemimpinannya akan dibatalkan dua-duanya. Nah, kalau kayak begitu, saya dukung ibu golput. Paham nggak maksud Ustaz, Bu? Pemimpinnya ada 2, dua-duanya jelek, terus ibu golput aja. Kalau peraturannya gini, kalau andai kata yang golput lebih banyak dari yang nyoblos, maka kemenangannya akan dianulir. Kalau begitu konsepnya, saya dukung golput, Bu, serius. Kenapa? Karena memang ada manfaatnya. Nah, tetapi sekarang yang terjadi kan nggak gitu. Saya kemarin ngobrol dengan Pak Toha, pimpinan KPU Balikpapan. Pak, andai kata dari 100% pemilih, ternyata 60% mereka golput, apakah pemilihan ini akan dibatalkan? Beliau senyum, Tat, jangan 60%, Tat. Yang golput 80% pun tetap akan disahkan. Undang-undangnya begitu. Berarti golput ibu itu tidak memberikan manfaat apa-apa. Gitu loh, Bu. Nah, Pak Ustadz,
terus gimana ya kalau kita punya pilihan, milihnya yang kayak apa? Dengerin. Di situ ada 3 gambaran. Yang pertama, baik melawan buruk. Yang kedua, baik melawan baik. Yang ketiga, buruk melawan buruk. Bagaimana cara kita memilih pemimpinnya, Pak Ustadz? Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya kasih poin ya. Yang pertama, baik melawan buruk. Gampang. Kita pilih yang mana, Bu? Baik. Itu sudah gampang. Yang kedua, Bu, baik melawan baik. Agak mikir sih, tapi kita pun tahu jawabannya. Yang kita pilih siapa, Bu? Yang paling baik. Begitu. Ada laki-laki ganteng sama guanteng. Pilih yang mana, Bu? Guanteng. Sama laki-laki pinter lawan pewinter. Pilih mana, Bu? Pinter, Ibu ya. Bu, yang satu kaya, yang satu kewaya. Nah, akan jadi susah kalau gini, Bu. Yang satu ganteng tapi kere, yang satu kaya tapi wele. Mulai mikir dia, mulai mikir. Kalau pilih yang ganteng tapi kere, hidupnya menderita. Kalau pilih yang kaya tapi elek, keturunanku bermasalah ya. Mikir. Itu sudah saya tanyakan, tergantung yang jawab. Kalau yang jawab anak muda, mereka belum berpengalaman. Saya tanya, adik-adik SMA, ganteng apa kaya? Semua jawabannya sama, ganteng. Karena mereka belum berpengalaman. Sekarang kita tanyakan pada yang sudah berpengalaman. Ibu-ibu, ganteng atau kaya? Potonganmu, Bu. Karena ibu sudah berpengalaman. Oh iya, ibu tahu. Kalau ganteng itu manfaatnya cuma 15 menit. Itu juga kalau pakai obat. Kalau nggak pakai cuma 4 menit selesai. Jadi ibu-ibu, maksudnya itu obat nyamuk itu loh, Bu, biar tidurnya nyaman. Pikiranmu kemana-mana. Maka kalau baik sama jelek pasti pilih baik. Kalau baik sama baik pilih yang lebih baik. Nah, kalau buruk sama buruk ini yang jadi masalah. Banyak orang, ya sudah aku nggak mau nyoblos, orang dua-duanya buruk kok. Maka saya jawab, Bu ya, saya jawab, Ibu mohon maaf, kita tetap mencoblos. Siapa yang kita coblos? Minimal yang baiknya tidak mendolimi orang banyak. Iya, Bu, niatnya gini, Bu, niatnya ya, ini kan pemimpin yang buruk, ini pemimpin yang buruk banget. Maka ketika ibu nyoblos pemimpin yang buruk, bukan mendukung dia. Jangan, niatnya bukan aku dukung dia, tapi aku nyoblos yang buruk menjadi jalan agar yang lebih buruk tidak menjadi pemimpin. Niatnya di situ. Yang penting dia tidak jadi pemimpin. Saya kasih contoh. Ini tadi kan bercandaan yang ganteng-ganteng tadi itu. Ini yang real pemimpin. Ibu kira-kira pilih mana? Pemimpin A, dia tidak pernah korupsi, orangnya amanah, tapi suka main perempuan. Atau yang kedua, dia setia sama istrinya, tapi dia suka korupsi. Ibu pilih yang mana? Pemimpin yang satu suka main perempuan, atau cari pemimpin yang satu suka korupsi? Dan tadi kan kita udah sepakat harus memilih. Ibu pilih yang mana? Saya memilih pemimpin yang main perempuan. Iya. Kenapa? Karena Ustadz begitu juga. Bukan sembarangan. Kenapa Ustadz milih yang suka main perempuan? Loh, ini bukan kita membenarkan kelakuannya. Kan tadi udah kita sepakati tadi kan. Waktu nyoblos bukan dukung, tapi menghambat yang lain yang lebih parah jadi pemimpin. Saya kasih tahu, yang suka main perempuan, dia dosa, dia bermaksiat, dia diancam masuk neraka, tapi itu untuk dirinya sendiri. Ya kamu berzina, mau jungkir balik, tidak urus. Tapi kalau korupsi itu efeknya ke seluruh umat, Bu. Ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
Subhanahu wa ta'ala, saya lebih suka milih pemimpin yang main perempuan daripada milih korupsi. Itu namanya memilih pemimpin yang namanya disebut dengan al-akhad bi akhaffid dararain, yaitu dengan memilih yang mudaratnya minimal jauh lebih ringan. Itu maksudnya. Dah, saya pikir jelas itu. Kemudian berikutnya, Pak Ustadz, ada apa? Apa hukumnya kalau saya nyoblos ternyata salah pilih? Dipikir orang baik, ternyata kelakuannya buajingan kelas kakap. Saya kasih analogi yang lebih mudah untuk dipahami. Misalnya Ustadz jadi RT nih di Karangjati sini. Terus Ustadz membuat kebiasaan tiap malam tahun baru kita dugem bareng, manggil penyanyi dangdut yang seksi. Tahu dugem ya? Jeduk 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 jeduk. Kepalanya benjol, Bu. Jeduk 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 jeduk. Iya. Ustadz udah pindah sekarang ke Jakarta. Tapi kebiasaan itu masih dijalankan di RT Ustadz tadi. Kira-kira Ustadz dapat dosa nggak? Dosa nggak? Oke. Apa bedanya dengan Ustadz nyoblos pemimpin A atau B atau C, kemudian ternyata pemimpin itu pemimpin buajingan mendolimi rakyatnya, padahal kita yang nyoblos? Berarti kan kita yang menginisiasi terjadinya kejahatan itu, Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz yang membuat aku ini jadi nggak mau nyoblos. Ya iya, itu perempuan kok nyoblos ya dicoblos. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada yang nenek-nenek masih mikir, apa Pak? Ya Allah. Ya maklum sudah lama nggak begituan. Jadi ibu-ibu. Jadi ibu, gimana Pak Ustadz? Nanti aku nyoblos salah pilih, yang jadi malah kacau nih, aku malah nanam dosa. Oh, udahlah kalau gitu gak nyoblos aja. Nah ini jawabannya apa? Kalau kita tidak mencoblos pemimpin yang zalim, maka jawabannya tergantung. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, tergantung ibu menetapkannya berdasarkan apa. Kalau ibu nyoblosnya berdasarkan like or dislike, suka atau tidak suka, ibu akan dihisab sama Allah. Contoh Bu ya, suka atau tidak suka itu misal contoh begini. Aku Pak Ustadz, aku nyoblos aja, Pak Ganjar aja, soalnya badanku tinggi kurus gitu, jadi kayak Pak Ganjar. Oh, aku nyoblosnya Pak Prabowo aja, soalnya aku kan gemoy ya kan, aku gemoy. Nah, aku nyoblosnya Pak Anies Baswedan aja, soalnya aku suka yang mancung-mancung gitu. Jadi ini namanya like or dislike, suka atau tidak suka, itu ibu akan dihisab sama Allah. Kenapa nyoblos ini? Karena sukunya sama, nggak boleh. Kenapa nyoblos ini? Karena kegemarannya sama-sama makan nasi kuning pakai iwak haruan, misal contoh. Maka mohon maaf ibu-ibu, yang seperti itu, ibu akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tetapi kalau ibu nyoblosnya karena yang kedua, dikarenakan apa? Karena itu, maka ibu akan selamat. Ya. Jadi ibu-ibu, kalau yang kedua karena ijtihad, maka hukumnya tidak ada dosa. Apa ijtihad itu Pak Ustadz? Ijtihad itu adalah upaya maksimal untuk menemukan kebenaran. Satu lagi ya, upaya maksimal untuk menemukan kebenaran. Mohon maaf ibu-ibu, ini ijtihad dalam ilmu agama. Ustadz ditanya, Pak Ustadz, ya, apa hukumnya bermain apa namanya judi? Misalnya judi online Pak Ustadz. Saya buka dalilnya di dalam surah Al-Maidah 90-91 haram. Saya buka hadisnya. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim, haram. Saya lihat pendapat ulama. Pendapat ulama mengatakan haram. Maka Ustadz menyimpulkan di sini, Bu. Ustadz simpulkan bahwa judi online hukumnya adalah haram. Itu namanya ijtihad, Bu.
Nah, dalam dunia politik juga begitu. Ijtihadnya gimana? Ijtihadnya adalah dibandingkan antara Pak Anies Baswedan, antara dengan Pak Prabowo, antara dengan Pak Ganjar, maka ibu bandingkan tiga-tiganya. Nih alat-alatnya, menggunakan HP. Ibu ketik kebaikan Anies Baswedan, kebaikan Prabowo, kebaikan Ganjar Pranowo, semuanya akan keluar. Ibu cek, klik lagi keburukan Anies Baswedan, keburukan Ganjar Pranowo, keburukan Prabowo. Misal contoh, ini contoh aja ya, jangan baper ya. Misalnya, oh Pak Anies itu cuma pinter ngomong aja. Nanti cari jawabannya gini Bu, jawaban Pak Anies pinter ngomong. Nanti keluar semua di Google Map-nya, di Google Chrome-nya, semuanya keluar data-datanya dengan begitu lengkap. Misalnya contoh Pak Prabowo. Oh Pak Prabowo itu misalnya suka menculik orang. Klik Pak Prabowo menjawab orang, menculik orang. Nanti akan ada jawaban dari Pak Prabowo klarifikasinya. Oh Pak Ganjar misalnya suka nonton film. Nanti kita klik jawaban Pak Ganjar apa. Jadi artinya biar adil gitu loh. Ini yang disebut dengan pemilih yang rasional. Rasional itu diambil dari kata rasio. Rasio itu artinya membandingkan. Jadi ibu kalau pemilih rasional, ibu bandingkan berdasarkan ijtihad, ibu putuskan, bismillah Pak Ustadz, saya pilih nomor 4. Allah Akbar.